Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha wa li syafaati Rasulillah ala hadhin niyya kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu, kita memasuki pertemuan ke-17 untuk bahas masalah 70 jalan cinta menuju Tuhan ya. Kita awal dengan zikir rumi yang pendek dulu Bapak Ibu. Semoga pembacaan kita ini jadi lebih nancep ke hati kita ya. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadratin jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was sholihin jamil malaikatil muqarrabin jamil awliya'illah bil khusus ma'ajarin akhini kata sallallahu summa ila hadratin jami'il masyayikhina jamil waliwalidina warhamhumma kama rabbayana shighara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim, 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 innahu huwal ghafurur rahim. Ya Tuhan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la mahbuba illallah la ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, 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 Allah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita sampai di Jalan Cinta ke-36. Coba ya. Cinta ke-36. Apa kabar Bapak Ibu? Selamat Lebaran ya. Mohon maaf lahir batin. Baik, kita baca Jalan Cinta yang ke-36. Hukum timbal balik. Dunia ini bergerak di atas prinsip reciprocity atau prinsip timbal balik. Tidak ada kebaikan atau kejahatan yang pada akhirnya tak terbalas. Kalau kita sedang merencanakan makar, kejahatan atau niat buruk apapun, maka pahamilah bahwa Tuhan adalah Sang Perencana Agung. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, maka Allah pun akan membuat makar pada mereka, dan dialah Allah Sang yang sebaik-baiknya pembuat makar gitu ya. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh ke muka bumi yang di luar pengetahuan dan pengendalian Allah. Maka yakinilah itu dengan sepenuh hati kita. Dengan begitu hidup kita akan tenang karena merasa semua ada dalam genggamannya dan dia menggenggam makhluknya dalam genggaman cintanya. Kita perlu menyadari ini ya Bapak Ibu, sampai ke tulang-tulang kita. Karena banyak orang ketika ditanya ini pasti mereka paham. Wah, hukum karma, oh iya ada. Hukum timbal balik, oh iya bener ada. Tapi nyatanya kelakuan dia tidak mencerminkan pemahaman ini. Karena mestinya nggak ada orang berbuat jahat kalau dia paham ini. Nggak ada orang korupsi kalau paham ini. Nggak ada orang nipu orang lain kalau orang paham ini. Kenapa? Karena pada akhirnya balik ke dia kan. Percuma juga korupsi. Pada akhirnya dia akan menuai badai. Yang menanam angin menuai badai. Menanam mangga, panen mangga. Nanam durian, panen durian. Nggak pernah terjadi Anda nanam jeruk, panen durian. Tapi masalahnya orang cuma paham sekedar ngerti aja. Tapi seringkali merasa bahwa kecuali saya bisa menghindar dari hukum ini. Kayaknya nggak apa-apa deh kayaknya saya melakukan ini. Paling nggak akan terjadi balasannya. Beberapa nggak percaya di akhirat, di dunia pun merasa bisa ngeles gitu. Ya karena nggak benar-benar menghayati hukum ini Bapak Ibu. Atau Anda mungkin berbuat baik, tapi kok kayaknya nggak ada balasan. Anda nggak akan khawatir kalau paham hukum ini. Anda bekerja keras, tapi kok kayaknya nggak diapresiasi ya sama kantor. Anda tenang. Kenapa pada akhirnya yang Anda tabur, Anda akan tuai. Kalaupun bukan kantor yang ngasih panen yang cukup buat Anda, pasti tempat lain dan akan terima panen yang lain. Jadi Anda pasti tenang Bapak Ibu.
Anda berbuat baik aja terus. Nggak peduli omongannya orang, nggak peduli orang mau balas kita apa tidak. Anda mempercayai orang dibahasan khianat, Anda nggak akan stres. Kenapa? Anda tenang. Kenapa? Semua dalam genggamannya Allah. Semua dalam kendalinya Allah. Pasti yang kita tanam akan menuai panen. Apapun itu. Jadi ini hukum yang sangat sederhana dan udah well known. Semua orang, semua agama, keyakinan, bahkan tidak beragama pun itu percaya ini. Tapi nyatanya kepercayaannya hanya di level ngerti atau paham, tapi nggak sampai level jadi tenaga dalamnya gitu, nggak sampai jadi level keyakinan yang seyakin-yakinnya. Karena kalau meyakini pasti pasti kita nggak stres. Ketika kita melakukan kebaikan nggak akan stres, ketika dibalas dengan pengkhianatan, kenapa? Pasti balik baik. Dan kita pasti sangat hati-hati untuk tidak melanggar haknya orang, walaupun sangat sedikit. Walaupun samar, walaupun orangnya nggak tahu, kita akan sangat hati-hati. Kenapa? Pasti akan balik ke kita. Ini pengawasan melekat ya, warkat ya, pengawasan melekat namanya waskat, singkatannya apa dulu? Pengawasan melekat itu. Orang lain boleh nggak tahu, orang lain boleh nggak ngerti, orang lain mungkin nggak sadar, tapi kita selalu sadar bahwa ini akan balik semua ke kita. This world is erected upon the principle of reciprocity. Dunia ditegakkan dengan hukum timbal balik. Neither a drop of kindness or a speck of evil will remain unreciprocated. Tidak ada kebaikan sekecil apapun atau kejahatan seminim apapun yang tidak dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. For not the plots, deceptions, or tricks of other people, termasuk kalau Anda bikin rencana, makar, penipuan, atau ngetrik orang lain. If somebody is setting a trap, remember, so is God. Jika kita mau memasang perangkap, Tuhan pun akan bikin perangkap buat kita. He is the biggest plotter. Tuhan itu khairul makirin, rencana agung. Not even a leaf stirs outside God's knowledge. Akan tidak ada satu daun pun yang gugur tanpa pengetahuan Tuhan. Tanpa diketahui oleh Tuhan, nggak ada. Simply and wholeheartedly believe in that. Jadi pokoknya dengan sepenuh hati yakinilah itu. What God does, He does it beautifully. Whatever God does, He does it beautifully. Apapun yang dilakukan oleh Tuhan, Dia lakukan dengan begitu indah. Sebenarnya Bapak Ibu, hidup kita ini beres kalau kita meyakini ini. Kita nggak perlu hukum, nggak perlu etika. Hukum DPR itu bikin undang-undang berapa macam? Kehakiman, jaksa, polisi, penjara, walah. Ratusan triliun dikeluarkan untuk membiayai supaya orang mematuhi peraturan. Tapi nyatanya Bapak Ibu, ketika orang sudah tidak beretika, hukum sehebat apapun nggak akan bisa menolong. Tapi ketika orang sudah beretika, hukum pun nggak diperlukan. Hukum itu senjata terakhir. Ibaratnya Tuhan itu bikin neraka untuk orang-orang nggak mau nurut kecuali dipaksa. Tapi kalau orang udah beribadah dengan cinta, neraka nggak diperlukan. Sementara dipasang neraka pun kalau orang sudah tidak tulus hatinya, ya tetap aja berbuat dosa. Tapi itu dibikin neraka sama Tuhan, kenapa? Meminimalisir bencana di mana banyak orang nggak mau nuruti aturan. Ya sebagaimana pemerintah bikin penjara, bikin polisi. Tapi di negara-negara maju yang tingkat kriminalitasnya sangat rendah,
Bahkan mereka nggak pakai agama, nggak pakai diancam yang keras-keras, penjaranya sepi. Kita ini udah sangat beragama, rajin, ibadah, hukum udah sangat banyak, polisi banyak, tetap aja yang di penjara banyak. Termasuk polisi-polisinya kadang-kadang. Nah ini ya Pak Ibu. Kalau orang udah menyadari ini, mestinya nggak perlu lagi penjara, neraka, ancaman hakim, jaksa, hukum, wala macam-macam itu. Nggak diperlukan. Ketika dia menyadari ada pengawasan melekat dari Tuhan, bahwa apapun yang dia lakukan pasti balik ke dia. Tapi kalau orang udah nggak menyadari ini, Anda bikin hukum seketat apapun, orang bisa cari cara untuk ngeles. Latihan ke-36. Mungkin kita merisaukan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan merasa hidup ini tidak adil dan terlalu keras menghukum kita. Namun perasaan negatif itu akan sirna kalau kita mau berlatih untuk meyakini sepenuh hati bahwa segala sesuatu senantiasa berada dalam kekuasaannya, pengawasannya. Dan dialah penguasa, pengawas yang maha baik. Everything in the God hand and we are in the good hand. Kapanpun Anda merasa resah dan gelisah, ingatlah dua hal ini, bahwa segala hal ada di tangan Tuhan, di genggamannya Tuhan, dan ingatlah bahwa Tuhan maha baik. Kalau Tuhan hanya berkuasa tapi nggak maha baik, Bapak Ibu, kita mungkin layak khawatir. Kita di dalam kekuasaan yang dolim itu, kita akan khawatir. Kalau cuma Tuhan maha kuasa tapi nggak maha baik. Sebaliknya kalau Tuhan cuma maha baik tapi nggak berkuasa, kita juga khawatir. Ya baik sih, tapi dia nggak berkuasa, repot. Bisa luput dari kekuasaan dia. Tapi mestinya Bapak Ibu, kalau kita meyakini bahwa Allah itu maha kuasa dan maha baik, mestinya kita nggak khawatir lagi ya. Apapun terjadi pada kita, kita tenang. Kita tinggal berusaha melakukan sebaik mungkin. Ada banyak komentar, saya baca sebentar komentarnya. Oh, mohon maaf lahir batin yang banyak ya, sama-sama. Pengawasan malaikat. Strategi menyadarkan waskat Tuhan bagaimana? Beribadah dengan cinta. Nanti Anda akan merasa bahwa Tuhan selalu bersama Anda. Anda akan sungkan sendiri mau ngapa-ngapain. Itu Ibu Wahyu ya. Strategi menyadarkan waskat Tuhan bagaimana, yaitu yang kita lakukan selama ini, beribadah dengan cinta. Apa itu ihsan? Kata Nabi, ihsan adalah Anda beribadah seakan-akan Anda bisa melihat Tuhan dengan mata batin Anda. Tapi kalau Anda belum bisa seperti itu, maka beribadah seakan-akan Tuhan selalu melihat kita. Bahkan kalau ini bukan seakan-akan, memang selalu. Beribadah dengan sebuah feeling bahwa kita selalu diawasi sama Tuhan. Itu pengawasan melekat, dan itu ihsan. Itulah beribadah karena cinta. Sang penentu waktu. Ini ke-37 ya. Tuhan adalah pembuat jam yang paling teliti. Jamnya begitu akurat sehingga segala hal di bumi ini terjadi tepat pada waktunya. Tidak maju atau tidak mundur barang semenit pun. Untuk setiap orang tanpa terkecuali, jamnya bekerja dengan sangat tepat. Ada saatnya kita lahir, ada saatnya kita mati. Ada saat kita bertemu, ada saat kita berpisah. Ada saat untuk mencintai dan merindu, ada saat untuk menunggu dan berkumpul kembali. Jadi,
Mengalirlah bersama waktu yang sudah diatur sang pembuat jam, tidak perlu memaksa untuk disegerakan, dan juga tidak menunda-nunda. Be here now. Presence awareness. Jadi mindful presence. Berusaha untuk khusyuk Bapak Ibu dalam segala hal. Hiduplah di sini dan saat ini. Apapun yang sedang kita lakukan saat ini, maka itu nikmatilah sepenuh hati. Fokuslah ke situ sepenuh pikiran kita. Sadar penuh, hadir utuh. Maka kita akan bahagia. Jangan nunggu-nunggu sesuatu, dan jangan pula menunda-nunda sesuatu yang memang harus dikerjakan. Banyak orang Bapak Ibu hidupnya nggak bahagia, stres, depresi gara-gara dia menunda-nunda. Yang harus dikerjakan nggak segera dikerjakan, nunggu waktu yang tepat. Atau sebaliknya, banyak orang stres merasa lama banget karena menunggu sesuatu. Minta disegerakan. Nggak bisa, Bapak. Semua terjadi sesuai waktunya. Tuhan punya timingnya sendiri. Kita nggak bisa maksa. Karena pertimbangannya Allah itu nggak hanya kita. Tapi ekologis, semua dipertimbangkan. Ada kita, ada orang-orang lain dipertimbangkan, ada ritme zaman, ada macam-macam itu di ekstrapolasi semua. Jadi dirangkum semua, lalu ditentukan waktu yang paling tepat. Jadi kita ini hanya bagian dari rencana agungnya Allah yang saling terkait dengan orang-orang lain. Misalnya, ya Allah, segerakan jodoh saya. Bisa jadi jodoh Anda belum datang karena orang yang jadi jodoh Anda itu masih belum cukup umur. Misalnya begitu, untuk menikahi Anda. Atau dia belum siap secara psikologis. Ya Allah, segerakanlah saya supaya rezekinya banyak misalnya gitu. Allah mungkin belum mengabulkan. Kenapa? Karena peran Anda di tugas Anda yang sekarang ini sangat vital buat orang banyak. Dan peran ini mungkin gajinya belum besar. Jadi pertimbangannya Allah ini ekologis. Tidak hanya kita. Nggak ada 1-2 orang di pertimbangan. Sebaliknya kalau emang udah waktunya jangan ditunda-tunda. Nggak bisa ditahan. Makanya apapun yang sedang kita kerjakan, sekarang lagi ngaji ya Bapak Ibu ya, ini tentang, ya sudah, lakukan dengan sepenuh hati. Jangan mikir yang lain. Nanti nggak khusyuk. Jangan mikir misalnya bentar lagi saya mau silaturahim makan kupat. Wah, kapan ini? Jam 9 ya, supaya bisa makan ketupat. Belum waktunya, Anda tunggu-tunggu ya, Anda terasa lama nanti. Dan nggak akan mempercepat waktunya. Sementara kalau udah waktunya Anda cegah, nggak bisa juga. Jadi makanya apapun yang kita lakukan dengan sepenuh hati. Jangan menunggu-nunggu, jangan nunda-nunda. Dan juga jangan mikir hal yang lain. Fokuslah di sini saat ini. Karena ini sedang Anda lakukan, maka ini adalah waktu terbaik Anda untuk melakukan itu. Dengan sepenuh hati kita. God is meticulous clockmaker. Jadi Tuhan adalah pembuat jam yang maha teliti. So precise is His order that everything on earth happens in its own time. Seteliti itu sehingga segala hal di muka bumi ini terjadi pada waktunya. Kapan Nabi Adam lahir, kapan Nabi Muhammad lahir, kapan Fir'aun runtuh,
Walaupun Nabi Musa udah berdoa, ya Allah itu Fir'aun tolong dihancurkan. Allah bilang, iya tenang. Belum waktunya sekarang. Disuruh nunggu. Nunggunya berapa lama, Pak? 40 tahun. Kenapa? Karena timingnya Allah ini beda dengan keinginan Nabi Musa. Nah, jadi harus sabar. Neither a minute late nor a minute early. Tidak 1 menit pun terlambat atau lebih cepat. And for everyone without exception, the clock works accurately. Dan untuk semua orang tanpa perkecualian, jamnya Tuhan ini bekerja dengan akurat. For each there is a time to love and a time to die. Dan untuk tiap orang ada waktunya untuk mati, ada waktunya untuk hidup. Ada saatnya dia lahir, ada saatnya dia mati. Anda ini apa ya Bu? 50 tahun lagi paling udah nggak ada di muka bumi ini. Ya, umur berapa sekarang? Saya 47, 48. Kemungkinan saya sampai umur 98 agak kecil. Rata-rata Indonesia ini paling 70-an. Ya tuh. 50 tahun lalu saya belum ada, 50 tahun lagi saya nggak ada lagi. So what you gonna do with your life? Jadi apa yang Anda lakukan di tengah-tengah waktu ini? Anda semua nggak begitu. Saya ambil rata-rata Anda usia saya ini, 50 tahun lalu Anda belum ada. Dan 50 tahun lagi Anda nggak ada lagi. Anda hanya menghuni bumi dengan waktu yang sangat singkat dibanding umur alam semesta ini. Let's make the most of it. Mari kita lakukan yang terbaik di sisa waktu kita. Jadi latihan nomor 37, berhentilah mengkhawatirkan tentang kapan waktu Anda. Jangan nunggu-nunggu, juga jangan pula menunda-nunda. Lakukan yang semestinya dilakukan hari ini, selebihnya serahkan pada Allah kapan waktu panennya, kapan pula waktu kembali padanya. Itu kan enak Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak stres nunggu-nunggu, juga nggak stres karena nunda. Ini ada yang tanya, Pak, dengerin dan berzikir boleh Pak? Boleh. Kenapa tidak? Zikir sambil dengerin boleh. Tapi kalau gara-gara zikir itu Anda jadi nggak konsen misalnya, jadi nggak boleh ya Pak Ibu. Jadi nggak baik. Kenapa? Ilmu itu lebih utama dibanding ibadah. Kata Nabi, kelebihan ilmu dibanding ibadah seperti kelebihanku di antara para sahabatku. Dan siapapun beramal tanpa ilmu, amalnya tidak diterima oleh Allah dan ditolak. Gitu katanya. Jadi mana Pak diutamakan? Belajar atau zikir? Ibadah, belajar. Jadi itu para ulama udah sepakat semua Pak Ibu. Tidurnya ulama itu lebih ditakuti sama setan dibanding ibadahnya ahli ibadah. Kenapa ibadahnya ahli ibadah itu gampang sekali dibelokkan sama setan? Karena dia nggak punya ilmu. Akhirnya ibadah jadi maksiat. Nampaknya ibadah tapi sebenarnya maksiat. Anda ibadah diiringi dengan kesombongan, itu udah maksiat. Sementara ulama yang sedang tidur, ahli ilmu yang sedang tidur, tidurnya ditakuti sama setan. Karena dia tidurnya itu sepanjang tidurnya ibadah. Jadi boleh Pak, Anda belajar ambil zikir boleh. Asal zikirnya itu bikin Anda jadi semakin khusyuk dalam menyerap ilmu.
Tapi kok zikir Anda jadi bikin Anda jadi nggak masuk ilmunya karena Anda sibuk berzikir, fokusnya di zikir, akhirnya ilmunya nggak masuk ke otak Anda, lah mending dihentikan dulu zikirnya. Belajar dulu. Anak saya sedang di Kanada, Bapak Ibu. Kuliah matematika dan ilmu komputer. Ini anak dulu di boarding school, apa ya, ya seneng ibadah lah. Khusyuk anaknya, lebih khusyuk dibanding saya. Ibadahnya. Tapi saya bilang, belajarmu, walaupun tentang matematika, tentang komputer, asal kamu niatkan untuk supaya nanti kalau punya ilmu, digunakan untuk jadi solusi buat masalah umat, itu jihad fisabilillah, saya bilang. Lebih mulia dibanding iktikaf. Lebih besar pahalanya dibanding kamu zikir di masjid. Jadi zikirmu ya belajar itu. Nah, yang penting yang lurus niatnya. Tidak untuk supaya kaya raya, menyenangkan diri sendiri, tidak untuk dianggap orang hebat karena pintar. Niatkan untuk jihad fisabilillah, ya Allah semoga nanti saya punya ilmu yang cukup, saya gunakan untuk ngasih manfaat buat umat. Sudah. Diniati begitu, ya kamu buka buku, belajar, kuliah, itu jihad fisabilillah. Bahkan boleh dizakati itu. Di antara 8 asnaf yang boleh menerima zakat kan nggak hanya orang miskin, tapi orang sedang menuntut ilmu. Karena dia fisabilillah. Sama Ibnu Sabil karena menuntut ilmunya di luar negeri. Double malah. Ibnu Sabil sama Sabilillah. Tapi anak saya itu yang sekarang, yang pertama, kaya dia. Biasanya lebih-lebih apa Ibu. Belum 8 bulan ini. Tabungannya 150 juta. Jadi dia sangat hemat dengan uang apa? Uang beasiswa itu. Tinggalnya di tempat yang jauh, kemudian sekamar berdua dan temannya, jadi sangat hemat. Jadi uang beasiswanya lebih-lebih. Dia anaknya nggak suka kemana-mana, pokoknya belajar, musola, tempat kuliah, musola, tempat kuliah, musola. Sampai jam 12 malam pulang. Itu lebih all out dibanding saya. Jauh saya. IP-nya 3,9 kemarin. Kamu ini mahasiswa tambah kaya ya. Kalah manajer gajinya. Lucu. Nanti pulang bulan Mei. Ya, Pak Ibu. Jadi gitu ya, Ibu yang suka zikir sambil belajar boleh, asal zikirnya tidak mengganggu belajarnya. Pak, kalau nunggu waktu yang pas untuk menasihati gimana Pak? Bagus Bu Sarah. Itu artinya Anda tahu timing yang pas. Karena menasehati tanpa tahu timing itu ya sia, Pak. Orang lagi marah dan nasihati ya mental. Ya, jadi termasuk menghormati waktu itu adalah tahu kapan timing yang pas. Kapan saatnya diam, kapan saatnya ngomong, kapan saatnya menasehati, kapan saatnya memarahi. Anda tahu timingnya. Seperti Tuhan tidak tergesa-gesa dan tidak nunda-nunda. Kalau emang udah waktunya, jangan ditunda. Kalau belum waktunya, jangan buru-buru. Termasuk tahu waktu kapan menasihati itu. Alhamdulillah betul Pak, orang berilmu tentang tawaduk sangat takuti oleh Allah. Yes. Oh, sangat takuti oleh musuhnya Allah. Ya, ya, benar Bu. Alhamdulillah siapa dulu ayahnya? Oh, enggak. Ayahnya gini ini modelnya. Saya jauh Bu. Saya dibanding ayah saya jauh. Anak saya dibanding saya, dia juga jauh lebih baik dibanding saya. Insya Allah begitu. Lebih pinter, lebih cerdas, lebih khusyuk ibadahnya. Ini aja tadi kemarin dia bilang ngomong saya minta titip untuk ngasih makan 10 orang fakir miskin. Kenapa nak? Karena aku janji belum bisa aku tepati. Janji apa? Janji untuk ibadah lebih apa gitu. Cuma kemudian janji untuk tidak untuk sholat tepat waktu gitu. Terus aku kadang-kadang agak terlambat, bukan terlambat lewat jamnya ya, cuman nggak di awal waktu.
kemudian janji dalam hati aja, terus dia merasa nggak menepati, nah, dia mau menebus janjinya dengan ngasih makan 10 fakir miskin. Dan fakir miskin di Indonesia kan lebih banyak dan lebih murah ya, ngasih makan dibanding di Kanada, dia bilang gitu. Oh iya bener. Jadi lucu. Latihan ke-37 ya, udah tadi ya. Oh ya, udah. Sekarang ke-38. Jalan cinta ke-38. Bertambah baik tiap hari. Tidak ada kata terlambat untuk menanyakan pada diri sendiri, apa aku siap mengubah hidupku? Apa aku siap mengubah diriku dari dalam? Bahkan walaupun cuma sehari berlalu tanpa kita menjadi lebih baik daripada kemarin, maka itu hal yang sungguh menyedihkan. Setiap saat mestinya kita berusaha memperbaiki diri, melakukannya lagi dan lagi terus-menerus. Dan untuk memperbarui diri, bahkan untuk terlahir kembali, kita harus mati ego sebelum mati nyawa. Ya, ini baru selesai Ramadan lah Bapak Ibu. Gimana? Tambah kendor atau tambah semangat? Saya pas Lebaran tuh, salat Id, silaturahim ke mertua dan saudara-saudara, makan ketupat, pulang duhur, istirahat sebentar, habis asar saya lari ya Pak Ibu. Lari 10 kilo. Kemudian squat 1 kali. Terus ya 2 hari ini puasa Syawal. Mudah-mudahan sampai besok. Lusa udah tidur dulu karena lusa saya ke Surabaya mudik. Jadi justru puasa selesai, Ramadannya kita harus terlahir jadi orang baru, jangan kembali ke default mode, business as usual ya. Harus tambah baik. Saat Ramadan saya pakai ini melambangkan sedang jadi kepompong begitu ya, tirakat riyadhah. Selesai Ramadan dilepas ini pakai baju jin saya, artinya apa? Siap kerja lagi. Bukan malam menyendiri ngelukru di musola. Jadi Anda harus tahu kapan saatnya ngegas, kapan saatnya ngerem. Kapan saatnya fokus ibadah saja, kapan saatnya fokus ngasih manfaat buat orang banyak. Dua-duanya ibadah. Saya paham Bapak Ibu, Anda habis DLI, Anda merasa berbunga-bunga hati Anda, sangat ingin mendekat sama Allah, sangat merindukan Allah. Ya, tapi setelah selesai puasa Anda harus digulung lagi lengan bajunya, kerja lagi. Jangan keterusan. Nabi Idris, Bapak Ibu, diundang sama Allah berkunjung ke surga gitu ya, makanya bertemu sama Allah. Begitu merasakan nikmatnya ketemu sama Allah, nggak mau balik ke dunia. Apakah baik? Beliau baik, makanya Nabi. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di puncak kesedihan beliau, Yaumul Huzn, ditinggal istrinya, ditinggal pamannya, tekanan sosial makin tinggi, beliau diundang sama Allah untuk Isra Mi'raj. Bertemu sama Allah, diajak healing lah. Isra Mi'raj kan healing Nabi ya Bu ya. Nah sumpah, kehilangan isi yang menopang beliau, kehilangan paman yang melindungi beliau, tekanan sosial semakin tinggi, diancam sana sini, akhirnya dihibur sama Allah. Di Isra Mi'raj kan healing beliau, sampai jumpa dengan Allah dan lain-lain. Tapi setelah itu gimana? Harusnya beliau keenakan di sana ya. Wah, udah ketemu sama Allah enak, malas balik ke dunia. Beliau enggak Bu, turun lagi ke bumi menyelesaikan tugasnya. Nah kita sih Nabi Muhammad.
Kita umatnya ya. Boleh saat DLI, saat Ramadan Anda sangat nyaman, sangat damai, sangat merindukan Allah. Terus kayak dunia ini habis, nggak ada apa-apanya, percuma. Tapi selesai Ramadan, lengan baju digulung lagi ya Pak. Ya, ini taruh dulu. Ini taruh dulu. Saatnya pakai kerja lagi. Dan nggak kurang pahalanya ketika niatnya benar. Hapuslah air matamu, basuhlah jiwamu, bangkit, berdiri, ubahlah hidupnya banyak orang. Ubahlah hidup kita, ubahlah hidup banyak orang. Nanti ada saatnya kita masuk gua lagi, riyadhah lagi. Kalau Anda mau nanti bulan Rabiul Awal, kata guru saya nanti bulan Rabiul Awal pas 6 bulan lagi, boleh kita masuk gua lagi ya, DLI lagi boleh. Jangan sering-sering kata beliau. Dosisnya nggak boleh banyak-banyak, setahun 2 kali aja sementara ini cukup. Orang mau ngulang setahun 2 kali aja. Ibarat kuliah itu 1 semester sekali Bapak Ibu. Di refresh. 1 semester sekali. Di antara semesteran ini 6 bulan ini gunakan untuk kerja. Buktikan bahwa dengan energi cinta Anda itu Anda bisa mengubah dunia. Bukan malah ngeloko di musola. Lu gampang Bu. Gampang kalau cuman ngeloko di musola aja. Saya dulu begitu, bisa 3 jam saya di musola itu. Dikir. Akhirnya sama paman saya disuruh keluar. Keluar musola, masih muda. Belajar yang banyak. Ya. Jauh lebih mudah ketika hati Anda dipenuhi dengan cinta sama Allah. Sangat lebih mudah ketika Anda menyendiri di hutan atau ngeloko di musola nangis terus tiap hari. Nah, itu mudah. Tapi lebih susah dalam kondisi dipenuhi dengan rasa cinta dan kerinduan itu. Anda keluar musola, Anda pakai baju kerja, lalu Anda mengubah dunia. Minimal masih manfaat buat orang-orang sekitar Anda, itu jauh lebih susah. Begitu juga ngurusi dunia terus juga mudah. Tapi jeda dulu, berhenti dulu, lalu Anda masuk ke musola untuk iktikaf, untuk riyadhah, susah itu. Nah, makanya kita harus biar seimbang. Kita ini manusia, bukan malaikat dan bukan binatang, Bapak Ibu. Kalau binatang urusannya makan terus, nafsu terus. Malaikat urusannya ibadah terus. Lah kita makhluk di tengah-tengah itu. Jadi harus seimbang. Bertambah baik tiap hari. Nah, fungsinya apa? Kadang-kadang kita gasrem gitu. Kadang riyadhah masuk musola DLI, kadang keluar untuk perkara di dunia ya, supaya dunia ini dipenuhi orang baik. Karena kalau Anda yang baik-baik nggak keluar untuk membantu mengubah dunia, nanti dunia dikuasai orang-orang yang jahat, dikuasai ahli maksiat nanti. Kemudian yang baik-baik sembunyi di musola. Ya, sebaliknya kalau Anda ngurusi dunia terus Anda nggak sempat masuk untuk riyadhah, untuk DLI atau iktikaf, ya nanti cara Anda ngurus dunia ini ngerusak dunia. Anda pikir baik padahal enggak. Karena belum dibersihkan egonya, belum dibersihkan nafsunya. Jadi sudah benar begini nih wis. Akhir Ramadan kita DLI, kita ngaji cinta. Tapi setelah selesai Ramadan kita berkarya lagi. Nanti Rabiul Awal kalau mau kita bikin lagi. Setelah itu ya berkarya lagi, nunggu Ramadan berikutnya. Jadi, Pak, habis DLI boleh ikut lagi Pak? Loh ya sangat boleh. Lah kenapa nggak boleh? Tadi itu nggak perlu sering-sering. Kata guru saya setahun 2 kali aja. Kata beliau begitu. Setahun 2 kali. Orang sama ikut lagi boleh. Nggak perlu sering-sering. Setahun 2 kali. Ikut sekali aja boleh Pak? Ya boleh. Kenapa? Oh nggak ikut aja boleh kok. Anda nggak ikut pun boleh. Cuman ya begitu, jangan sering-sering.
cukup 2 kali. Oke, yang penting apa ya Bu? Komitmen untuk bertambah baik tiap hari. It's never too late to ask yourself. Tidak pernah terlambat untuk bertanya pada diri Anda sendiri, am I ready to change the life I'm living? Apakah saya siap untuk mengubah hidup saya? Am I ready to change within? Apakah saya siap mengubah hati saya? Even if a single day in your life is the same as the day before, walaupun tiap hari dalam hidup Anda itu sama dengan hari-hari kemarin, it surely is a pity. Maka itu adalah menyedihkan kalau hari kita sama dengan hari kemarin. At every moment and with each new breath, dalam tiap momen hidup kita dan dalam tiap nafas kita, one should be renewed and renewed again. Kita seharusnya diperbarui dan diperbarui lagi. There is only one way to be born into a new life. Hanya ada satu cara untuk terlahir kembali menuju hidup yang baru. To die before death. Untuk mematikan, dengan sengaja mematikan ego nafsu kita sebelum kematian sejati menjemput. Kematian ego sama nafsu itu artinya, Bapak Ibu, Anda rela untuk menetralisir ego dan nafsu Anda. Mungkin lebih tepatnya bukan mematikan ya, tapi menundukkan. Tapi dalam literatur sufi disebut dengan mematikan. Fana'un fillah. Mematikan diri kita, meniadakan ego kita menuju Allah. Untuk bisa baqa'un billah, untuk bisa abadi bersamanya. Barakallah Pak, Masya Allah punya anak seperti anak Bapak. Alhamdulillah. Saya nggak ngapa-ngapain tuh Bu. Dia begitu sendiri. Makanya saya sayang sama Allah aja. 3 orang anak lahir dari orang tua yang berbeda, dididik dengan cara yang berbeda. 3 orang anak lahir dari orang tua yang sama, dididik dengan cara yang sama, hasilnya bisa beda-beda. Jadi itu bukti bahwa ini bukan karena kita. Itu murni pemberian Allah. Alhamdulillah aku senang Pak Faiz dengan cerita anaknya. Semoga anak-anak kami juga seperti anak Pak Faiz. Amin ya Rob. Amin. Tambah semangat buat berbuat baik tiap hari. Yes Pak Suparno. Kalau nggak tambah semangat mau ngapain kita? Kalau hidup nggak semangat mending mati ya Pak Ibu. Ya tuh. Hidup ini cuma sebentar. Terus kita nggak semangat. Terus ngapain? Yang mending mati aja. Enak istirahat. Dulu guru saya bilang, kamu masih hidup banyak istirahatnya. Jangan, kata beliau. Nanti di kuburan kamu istirahat terus. Ya juga, tapi mau masih hidup berkaryalah yang banyak. Nanti istirahatnya di kuburan, kata beliau. Doanya apa Pak supaya anak kami bisa seperti putra-putri Pak Faiz? Enggak, Pak Ibu, anak saya nggak istimewa juga. Biasa ya. Jadi Anda jangan salah persepsi. Ya anak saya ada yang begitu, tapi ada juga yang nggak seideal yang Anda bayangkan gitu loh. Dan saya nggak punya doa khusus, Bapak Ibu. Jangan tanya doa, karena yang penting bukan doanya, tapi amal kita. Kalau cuman berdoa itu orang tua, semua orang bisa berdoa, Bapak Ibu. Cuman kalau resepnya saya dulu begini, kita sebagai orang tua harus terus beramal baik, terutama pada orang lain. Nanti insya Allah anak-anak kita dijaga sama Allah. Gitu. Jadi jangan gubu tanya doanya apa. Tapi kita sebagai orang tua yang harus tirakat, yang harus awas diri, harus terus berbuat baik, jangan bosan. Itu nanti efek baiknya tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk anak-anak kita.
Ya Allah Pak, sulit banget itu Pak, tetap netral dan berada di titik Tuhan apapun yang terjadi. Ya, makanya kita ngaji terus kayak gini, makanya supaya kita bisa netral terus. Karena emang susah Pak Ibu. Susah, biasanya orang ngejar akhirat, bablas akhirat, terus nggak mengurusi dunia. Akhirnya dunia diurusi oleh orang-orang yang ngerusak dunia. Sementara ngurusi dunia, nggak mau lihat akhirat, akhirnya apa? Rusak dunianya. Nah, kita yang harus hatinya di akhirat, tapi badannya di dunia. Fisiknya kerja, mengubah dunia, ngasih manfaat buat orang banyak, tapi hatinya terbang ke hadirat Allah. Harus begitu, Bu. Dan itu susah. Lebih mudah ada zikir di kamar. Atau sekalian kerja nggak pakai zikir. Jadi zikir di tengah pasar, di tengah keramaian, jauh lebih susah daripada zikir di tengah masjid. Sedang itikaf zikir, normalnya orang itikaf zikir. Ya, nggak ada yang istimewa Bu. Anda zikir sambil itikaf, nggak ada yang istimewa nih di memang masjid. Masa Anda di masjid nggak zikir? Kita ngapain? Masa lari-lari? Tapi kalau Anda di pasar, lalu Anda zikir, lah itu hebat. Sidang kabinet zikir, lah itu hebat. Maksudnya zikir bukan sidang kabinet mungkin bawa tasbih gini, enggak Bu. Banyak orang dipikir orang zikir itu kemudian bawa tasbih begini sambil di kantor kelihatan khusyuk gitu, enggak. Enggak usah. Sing bawa tasbih, tapi hati Anda itu terus nyambung sama Allah. Allah, alhamdulillah, Allah, alhamdulillah dalam hati. Kelakuannya dijaga supaya tidak menzalimi orang lain. Kesadarannya terus tembus sampai Sidratul Muntaha gitu ya. Lah itu baru susah. Anggota DPS sedang rapat dewan lalu zikir. Dan zikirnya bikin dia nggak korupsi. Lah itu top. Banding Anda itikaf di masjid. Tapi korupsi sambil zikir, lah itu kurang ajar. Zikir sambil korupsi. Saya bagi-bagi gratifikasi. Nanti bilang, aku minta umroh ya sekeluarga ya. Tak gulkan nanti proyekmu. Sambil zikir, aku pengen umroh sekeluarga. Ini gendeng Bu. Ini malaikat pengen nempiling Bu. Kamu kurang ajar. Minta umroh pakai uangnya rakyat. Korupsi. Itu nyuci baju pakai air kencing. Nggak tambah suci, najis semua. Itu pelecehan agama Bu. Ya tapi ada orang nggak gitu tuh banyak, baru ketangkep. Modelnya jenggoten, khusyuk. Minta gratifikasinya umroh sekeluarga. Tangkap KPK. Ya, mudah-mudahan kita nggak sampai. Itu apa itu. Dan semoga beliau juga membaik. Introspeksi selama di penjara. Jadi ya Bapak Ibu, apa Anda harus bisa membedakan mana yang sekedar ritual, mana yang itu substansial. Indonesia ini kalau ritual, wah nggak ada saingannya di dunia. Kurang religius apa? Jamaah hajinya paling banyak di dunia. Umroh, waduh ada memberi umroh sebulan sekali. Ya atau apa Ibu? Masjid-masjid Jumatan juga penuh. Urusan ritual top markotop udah. Apa salah lu ya? Nggak, sangat baik. Ibadah religius kan sangat baik. Cuman yang saya heran kenapa itu semua kok tidak bisa ngaruh ke kelakuannya, itu saya bingung apa. Kok bisa korupsi juga semakin banyak. Yang Anda cek apa Ibu, orang-orang Islam yang korupsi kebanyakan bergelar haji. Sudah haji semua yang bergelar, yang Islam. Coba jajak koruptor-koruptor. Kebanyakan udah berhaji. Kadang-kadang hobinya umroh. Loh kenapa? Kok
Kok nggak bisa ngubah ya? Lah itu bikin malaikat heran. Lah ya kelakuanmu kayaknya nggak ada hubungan sama ibadahmu ya. Nah makanya apa ya Bu? Jumlah orang kayak anda ini harus dibanyakin. Ibu ya. Supaya dunia tambah baik. Apa? Ya zikir terus dalam hati tapi juga berkarya di masyarakat. Mengubah dunia. Saya lagi punya cita-cita Bapak Ibu. Lagi punya dream. Ini muncul kemarin malam-malam terakhir Ramadan. Tapi lucu idenya, saya mau bikin gym and cafe, insya Allah. Di Pak Faiz kan ngomongnya masalah spiritual, kok malah bikin gym tempat olahraga sama cafe. Kenapa Pak? Lah ya itu. Kebanyakan gym kan hanya sekedar olahraga. Cafe kan cuma tempat nongkrong. Nah saya mau bikin yang baru yang kayak begitu. Saya bikin tempat olahraga, tempatnya olahraga sambil berzikir. Saya pengen bikin kafe, tapi kafe untuk di situ ada open mic untuk menebar kebaikan, bukan untuk tempat gibah, tapi tempat untuk belajar ilmu. Dan orang Indonesia senangannya kumpul-kumpul. Orang Indonesia ini senangannya ke mall, ke kafe, ke gym. Jadi punya sense of community. Dan semakin ke depan nanti semakin butuh itu, Bu. Semakin banyak AI, orang semakin bosen sama apa, robot, ingin ketemu manusia nanti. Ngobrol-ngobrol. Nah, tempat berkumpul yang strategis itu ya kafe sama gym. Di mana orang bisa datang ke tiap hari untuk olahraga dan nongkrong-nongkrong. Nah, saya ingin olahraganya sama nongkrongnya itu isinya adalah ilmu dan zikir. Nge-gym sambil zikir kan keren apa Ibu ya? Musiknya jangan musik jedak-jeduk, tapi musik yang bikin orang ingat sama Allah. Laki perempuan kita bisa nanti. Kita kasih olahraga-olahraga yang bisa menyegarkan jiwa sekaligus menyegarkan badan. Kafenya kita kasih ambience nuansa yang itu holistic person atau logos atau chef atau Rumi. Di mana di situ dikasih open mic untuk orang, biasanya kan band tuh dang musik-musik, kita enggak, kita open mic kayak stand up tapi bukan stand up komedi boleh tapi yang spiritual, untuk apa, semacam ngasih kultum atau komedi ataupun yang lucu tapi berbobot, kayak Mas Dani lucu bermartabat. Seru apa Ibu ya? Tiba-tiba kepikiran begitu saya mau bikin, kira-kira gimana Bu? Setuju nggak Anda? Saya mau jadi membernya Pak, namanya Chef Gym and Cafe. Jadi holistic person empowerment center atau kompleks atau nexus, pokoknya tempat berkumpul untuk orang memberdayakan diri secara holistik. Ya fisiknya di apa, bikin olahraga, ya makanannya dijaga supaya sehat, ya pikirannya dikasih asupan ilmu yang baik, ya spiritualnya dilatih, mungkin ada Rumi Yoga nanti. Lagi saya pikirkan lah Ibu, mohon doanya ya semoga lucu. Nggak tahu, saya malam-malam ini lucu ya, malam-malam malam 29 Ramadan, harusnya kan orang fokus ibadah, mikir akhirat, mikir surga begitu ya. Gitu ya, saya malam mikir bikin gym. Ya nggak tahu begitu inspirasinya Pak Ibu. Karena bagi saya Pak Ibu, akhirat itu dikejar bukan dengan kita itu mau surga sendirian. Kan ada orang ketika iktikaf itu yang dibayangkan mau surga sendirian gitu, maksimal sama keluarganya gitu. Makanya ngejar pahala sebanyak-banyaknya karena pin mau surga. Saya nggak tertarik apa Ibu. Saya itu
Justru ingin ngajak sebanyak mungkin orang. Surga saya ambil semua, enggak apa-apa. Ini bahasanya guru saya dulu. Surga aku kamu ambil, neraka kamu tak ambil. Kata beliau begitu. Jangan sih mikir surga aja. Gimana ngasih manfaat buat banyak orang itu yang harus kamu pikirkan. Gimana membuat orang, ngajak orang ini kembali sama Allah. Jangan mikir surgamu sendiri aja. Serakah banget sama surga kamu. Digituin ya Pak Ibu. Kamu zikir banyak-banyak buat apa? Buat mau surga gitu. Buat banyak nanti pahala gitu. Serakah banget kamu sama surga bilang. Wis buat kamu cukup cintanya Allah, sisanya ngasih manfaat buat banyak orang. Kamu rambut umatnya Rasulullah. Gak usah mikir surgamu, tenang aja. Kalau kamu kurang surga, surgaku kamu ambil, kata beliau. Jatahku untuk kamu ambil semua, enggak apa-apa. Neraka kamu tak ambilnya. Biar kamu nggak beban mental. Wis, kamu ayo tugas aja. Tugasmu satu aja, guys. Kamu rambut itu, kamu rawat tuh umatnya Rasulullah. Itu filosofi saya, Pak. Makanya tahun 29 saya nggak, bukannya malah nyari surga buat diri saya malah mikir gimana ya caranya buat orang-orang ini bisa hidupnya lebih baik. Saya mikir begitu. Oh, orang-orang ini tempat kumpulnya di gym, di kafe. Cuman kebanyakan nongkrong ngomong ngalor itu nggak jelas. Di gym ya olahraga, kadang-kadang ya untuk maksiat. Saya pengen bikin gym sama kafe di mana tempat orang ngumpul, olahraga bisa tiap hari di situ, tapi tiap hari olahraganya itu bernuansa spiritual. Fisiknya sehat, jiwanya sehat. Di kafenya nongkrong-nongkrong, ambience-nya, tadi suasananya itu suasana yang menyegarkan jiwa. Yang nggak harus sangat religius, kemudian sangat menonjolkan agama gitu, nggak perlu sih. Yang penting substansi itu bikin orang jadi lebih cerah jiwanya. Nah itu. Mau ngelamar jadi karyawannya Pak Faiz. Amin. Sangat setuju Pak, subhanallah, ide yang bagus. Keren Pak, kami bahagia, holistic, inspire, yes. Rahmatan alamin, setuju Pak Faiz, Masya Allah, bagus betul. The real sehat lahir batin dunia akhirat. Iya Bu, saya pengen bikin cabang yang banyak kayak McD gitu loh. Ya, di tiap sudut itu ada tempat orang kumpul, di mana kumpul ngasih makan jiwanya, ngasih makan badannya yang sehat-sehat. Bukan junk food tapi real food. Itu impian saya. Saya mau surga paling terakhir, enggak apa-apa, Anda duluan. Enak saya bareng sama Nabi ya Bu ya. Nabi kan begitu. Umatnya suruh masuk surga duluan semua. Nunggu di pintu gerbang surga. Kenapa Nabi? Silakan Anda masuk surga duluan. Enggak ya Allah. Kalau semua umatku belum masuk, enggak mau masuk. Itu enak. Jadi saya masuk surga terakhir aja bareng sama Nabi. Semoga terwujud ya Bu ya. Amin ya. Dimana kita baca Fatihah ya untuk itu ya. Ala hadiniyah wa kulli sholihah. Ridho ila syafaat wali syafaat Rasulillah. Semoga cita-cita ini terwujud ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Latihan ke-38. Sadarilah bahwa jangankan setiap hari, setiap nafas kita ini sangat berharga. Karena itu, semoga tidak ada yang sia-sia. Iringi tiap nafas dengan kesadaran akan kehadirannya. Iringi tiap degup jantung dengan pengabdian padanya. Nah, ini udah kita praktekkan kemarin ya. Tiap nafas Allah, Alhamdulillah. Atau Anda kemarin Allahu gitu ya. Lalu tiap detak jantung Allah, Allah, Allah gitu ya. Sudah kita praktekkan kemarin di Rumi ini.
Tantangan terbesar dalam melakukan ini adalah ego dan nafsu kita sendiri. Nah, ya kan, lagi-lagi ego sama nafsu. Ego is the enemy, gitu katanya sebuah buku. Karena itu, untuk menuju kehidupan yang sejati dalam kebersamaan dengannya, kita harus sanggup berpisah dulu dengan ego dan nafsu kita sendiri. Karena ego itu, kata Wayne Dyer, diterjemahkan sebagai edging God out, mendorong Tuhan keluar. Artinya apa? Ketika ada egonya naik, nih lihatlah saya nih, flexing, tuh liatin saya, bagus. Kemudian apa? Mana untungnya buat saya? Terus ini pentingnya buat apa saya? Pentingnya buat saya apa? Gitu. Intinya saya, dan saya. Itu ego. Ketika Anda egonya sedang dominan, Bapak Ibu, maka Tuhan akan pergi. Edging God out, mendorong Tuhan keluar. Sementara kalau kita bisa menetralisir ego kita, berpisah dulu dengan ego kita, maka Tuhan akan masuk dalam hidup kita. Karena dua ini nggak pernah berkumpul antara ego dan Tuhan. Karena la ilaha illallah, hanya ada satu Allah. Nggak mau ada yang lain, Tuhan. Lah ego itu menyaingi Tuhan nanti. Ini masalah harga diri, Pak. Berapa harganya? Kadang-kadang orang kayak gitu ya, egonya. Ditanya diomongin orang apa, kemudian ini masalah harga diri. Untuk harga diri saya siap mengorbankan nyawa. Belgedes, berapa harganya? Itu omongannya guru saya dulu, waktu saya ngaji Al-Hikam. Piro regane gitu. Masalah harga diri ini, Pak. Kita aja egonya lagi tinggi. Dan hampir semua masalah di dunia ini ya Bapak Ibu disebabkan sama ego sama nafsu. Ya kan? Perang terjadi karena ego mau menang sendiri. Perzinahan terjadi apa? Nafsu. Pembunuhan, ego. Korupsi, nafsu. Ya tuh. Orang mau berkuasa selamanya, ego. Orang serakah, nafsu. Perselingkuhan, nafsu. Pertengkaran antar suami istri, ego. Terus dua ini ya, the enemy. Iya tahu. Hidup kita ini ruwet gara-gara dua ini. Di satu sisi ini pendorong kemajuan. Karena ini nggak dimiliki oleh malaikat, Bu. Ego sama nafsu nggak dimiliki sama malaikat. Makanya dia ibadah terus. Tapi malaikat suruh memimpin dunia nggak dibangun sama malaikat nanti. Cukup ibadah saja, nggak usah bangun mall, nggak usah bangun jembatan, nggak usah bangun gedung-gedung, nggak usah kerja, pokoknya ibadah terus. Makanya malaikat tempatnya bukan di bumi, tapi di langit. Ibadah aja. Di bumi, khalifah fil ard, pemimpin bumi manusia. Kenapa? Ada ego sama nafsu. Maka bumi dibangun. Dibangunlah peradaban. Tapi kalau ini kebablasan, ini pun akan merusak bumi. Karena nafsu, kita ada nafsu, kita mengeksploitasi bumi, kita menanam, kita panen, kita jadi nelayan, ngambil ikan. Tapi juga ada nafsu pula, kita mengeksploitasi bumi sampai buminya rusak. Karena ego, kita ingin membangun peradaban, kita bangun bisnis, kita bangun perusahaan, bangun kerajaan karena ego. Tapi juga karena ego pula kerajaan runtuh, dunia hancur, perang terjadi. Makanya kita harus ego and nafs mastery. Harus bisa menguasai ego sama nafsu kita sendiri. Lah puasa itu tentang bagaimana kita mengendalikan, menundukkan ego sama nafsu. Lah kalau setelah puasa ego sama nafsunya kok masih merajalela, berarti puasanya kemarin puasa abal-abal. Walaupun 10 hari iktikaf di masjid, ya harusnya setelah 3 bulan, sebulan latihan dan sangat intensif di 10 hari terakhir, itu harusnya selesai puasa ya ego sama nafsunya sangat terkendali. Lah kalau setelah puasa ego sama nafsu kita makin merajalela, berarti puasa kemarin puasa abal-abal, iktikafnya abal-abal semua.
Pilihan yang tersedia memang berat, tapi demi menjadi makhluk rohani sepenuhnya, kita perlu terbebas dulu dari penjara jasmani, kecuali secukupnya saja, seperlunya saja. Berat apa itu? Kenapa habis Ramadan, lebaran sehari suruh puasa lagi sama Allah? Saya kira satu hikmahnya adalah karena Allah tahu biasanya orang kalau udah ngumpet lama sebulan lalu dibuka lebaran terus aur-auran Bu. Terus dipol-polkan nafsunya. Iya tapi kadang-kadang begitu kita. Setelah menahan sebulan tiba-tiba boleh makan pagi sekarang sarapan udah langsung dimakan semuanya. Dibikin pol semua. Nah untuk itu diminta puasa Syawal 6 hari supaya apa? Supaya bekasnya puasa kemarin itu ada sisanya gitu loh. Makanya cukup sehari aja lebarannya dulu, setelah itu puasa lagi. Istilahnya ini apa dessert gitu ya, cooling down. Jadi setelah digas penuh 1 bulan, 10 hari terakhir puasa semakin dipolkan. Nah, kemudian istirahat dulu 1 hari, 6 hari cooling down. Seperti puasa setahun kata dia. Ya, Mbak Ibu. Jadi secukupnya saja. Kebutuhan dipenuhi secukupnya. Jangan diumbar. Ke-39. Saya tanya lagi nih. Siap buka cabang Purbalingga, amin. Semoga bisa buka cabang banyak Pak, sebanyak McD sama KFC. Jadikan satu. KFC itu 800 cabang di Indonesia. McD itu 300. Digabung 1.000 lebih ya. Kita udah punya 1.000 cabang. Supaya di tiap tempat ada tempat berkumpul. Ada tempat orang berkumpul untuk memberdayakan diri. Fisik, emosi, spiritual, termasuk makanan juga. Bahkan ya Pak. Pak Mungdir ya. Alhamdulillah. Pak Mas atau Ibu Hani semoga segera terwujud ya Pak. Amin amin. Saya lagi tempat Bu. Saya boleh kalau Anda punya lokasi luas 1.700 meter tanah kosong itu boleh Bu. Anda hubungi saya. Siapa tahu bisa kerjasama dengan saya. Kita sewa tanahnya atau kerjasama ya. Saya suka gym itu bukan yang di mall tuh tingkat-tingkat itu enggak. Saya senang yang los 500-700 meter begitu di los, kemudian alatnya nggak banyak, bukan gym yang banyak mesinnya begitu enggak. Gym alian saya itu gym Hyrox atau CrossFit. Jadi gym yang nggak banyak alat-alat mesin-mesin gede-gede gitu ngabisin tempat. Tapi pakai apa namanya, pakai badan kayak calisthenics gitu. Kemudian cek di internet lah, CrossFit, Hyrox atau calisthenics gym itu kan sangat minim alatnya. Lebih banyak pakai badan lah supaya space-nya lebih luas, bisa untuk macam-macam, bisa untuk Rumi yoga, bisa untuk itu Hyrox, bisa untuk pengajian mungkin kumpul-kumpul ya tempat. Karena gimana caranya ngajak orang kumpul-kumpul tiap hari minimal seminggu 3 kali deh, supaya dia ingat terus dengan latihannya, supaya dia mau latihan terus holistic person itu ya bikin gym. Karena hanya di gym lah orang akan datang setiap hari atau minimal seminggu 3 kali. Bikin kafe, tempat orang nongkrong-nongkrong. Ya kan? Sampai kemarin itu lagi populer Bu, imam masjid yang terawih sambil ngajak push up. Nggak tahu itu bid'ah enggak. Jadi dapat 2 rakaat push up. Atau terawih selesai sebelum witir push up. Push up di lokasi masjid. Saya nggak tahu itu bid'ah tidak. Karena yang melakukan sama teman-teman salafi. Lucu ini. Jadi habis terawih di tempat pengimamannya itu tempat push up. Nah seru ini. Saya nggak ngomong itu salah atau tidak Bu. Saya nggak berkompetensi. Saya bukan ulama fikih. Tapi orang mulai sadar kesehatan.
Saya dengar juga Ustadz Felix Shaw lagi bikin gym di Bogor namanya Y Gym. Y Gym. Nah, coba aja cek Y Gym. Saya mau kunjung mungkin hari ini. Saya mau survei. Y Gym. Ada gym syar'i. Warnanya hijau begitu. Nah, saya ingin bikin yang more than that. Saya punya aliran berbeda nanti gymnya. Ya, seperti gymnya banyak orang pakai mesin-mesin begitu. Nah, gym aliran saya ini bisa untuk Rumi Yoga, bisa untuk Hyrox atau CrossFit atau Calisthenics. Alatnya minim. Kafenya itu juga akan beda madhabnya. Bukan sekedar kafe. Di Inggris itu ada namanya Happy Cafe. Happiness Cafe itu kafe yang didesain untuk bikin orang lebih bahagia. Jadi ada stand up-nya gitu, open mic di mana orang bisa ngomong ceramah tentang masalah kebahagiaan. Lalu di situ ambience-nya, tempelan-tempelan quote-quote tentang bagaimana bisa lebih bahagia. Ada 10 cara hidup lebih bahagia, madhabnya dia ini. Terus kemudian ada acara mungkin seminggu sekali semacam ngobrol-ngobrol diskusi tentang kebahagiaan. Itu Happiness Cafe di Inggris. Nah, saya mau mengkombinasikan itu semua. Mudah-mudahan mohon doanya ya. Gak tahu saya tiba-tiba terobsesi itu sejak malam tanggal 29 kemarin sangat intens itu. Katanya guru saya dapat ACC. Oh ya, bagus, jalankan gitu kata beliau. Bisa dimulai di Jogja atau di Bekasi. Jadi boleh Bu, kalau Anda punya tanah 700 meter gitu, kita pajang library Pak. Ada library Pak, pajang buku-buku pencerahan baik yang ilmiah dan ilahiyah. Yes, mudah-mudahan yang nggak sebanyak ini mungkin sampai ya. Yang penting ada buku-bukunya. Dan sound system untuk bisa akses materi-materi training, didengarkan pakai headset sambil minum kopi. Wah ini, wah jadian ini idenya. Amin, amin. Pak Faiz, saya sudah terbiasa zikir istighfar. Apakah saya harus ganti dengan zikir rumi untuk cinta pada Allah? Boleh, boleh Bu. Loh, zikir rumi diawali dengan istighfar. Bu Endang Supriyati ya. Zikir rumi itu diawali sama istighfar Bu. Jadi istighfar dulu, nggak apa-apa, dibanyakin istighfarnya. Terus disambung sama zikir rumi. Jadi ibaratnya gini, ibu sama zikir istighfar kan, jadi istighfar dulu, udah puas istighfarnya, sambung ditutup sama zikir rumi versi pendek aja, nggak apa-apa. Ya. Pak Faiz, sebagai referensi buku apa yang mudah dipahami untuk bertauhid dengan lebih baik? Kalau saya Al-Hikam, itu yang saya baca saat saya SMA Bu. Itu Al-Hikam. Ada Ibnu Athaillah, Sahibul Hikam. Itu saya punya beberapa versi. Ya dulu ngajinya itu Bu. Al-Hikam itu buku tauhid yang jos. Dan Anda nggak baca buku pun di YouTube ada banyak ngaji Al-Hikam. Saya bikin psikologi Al-Hikam sampai hatam. Cuman rekaman di mana saya lupa. Tanya teman-teman nanti. Saya pernah ngaji Al-Hikam sampai selesai Bu. Saya kayak judul psikologi Al-Hikam. Puasa Ramadan kalau nggak salah waktu itu. Jadi Al-Hikam kalau saya Bu. Yang ke-39, walaupun santai saja judulnya ya, halaman 157, yang punya bukunya halaman 157. Judulnya santai saja, dan ke-39. Walaupun ada bagian-bagian kecil di dalamnya yang berubah, kehidupan ini secara keseluruhan pada hakikatnya tidak pernah berubah. Jika ada seorang penjahat meregang nyawa, akan ada penjahat lain yang menggantikan. Bila seorang kekasih Tuhan waliullah wafat, maka Allah akan menghadirkan kekasihnya yang lain untuk menyinari bumi. Dengan cara ini, dunia memang seakan tampak selalu berubah, namun sejatinya dunia juga sekaligus sama saja. Pelaku sejarah datang dan pergi silih berganti, tapi keseimbangan komposisi antara kebaikan dan keburukan akan terus ada di muka bumi. Para ateis dan orang-orang yang tidak percaya dari kelas teri sampai kelas kakap pasti selalu ada. Begitu halnya mereka yang yakin dan para pecinta ilahi juga akan selalu hadir.
Tinggal Anda sendiri yang memutuskan Anda mau di rombongan siapa. Anda mau ngambil posisi atau peran yang mana. Jadi apa pun nggak usah bermimpi nanti suatu hari Tuhan ini dunia ini akan jadi orang baik semua. Terjadi Bu, tapi menjelang kiamat nanti. Beberapa saat menjelang kiamat itu malah orang baiknya yang dihabisin sama Allah ya. Tinggal orang jahat semua baru kemudian kiamat. Jadi Anda nggak usah bermimpi semua orang beriman. Nggak pernah terjadi. Semua jadi baik semua. Enggak, Bu. Kenapa? Karena memang dunia tempatnya ujian. Bukan tempat kenikmatan kayak surga. Jadi keseimbangan antara orang jahat sama orang baiknya akan dijaga sama Allah. Orang jahat satu meninggal akan ada yang jahat baru yang lahir gitu kan. Orang baik satu meninggal yang lainnya lahir. Jadi ini akan selalu ada orang baik sama orang jahat. Jadi nggak usah bermimpi gimana caranya di dunia jadi orang baik semua. Anda mau jadi Tuhan, mau ngasih hidayah ke semua. Nggak usah, tambah stres sendiri nanti Anda. Delusi. Bermimpilah untuk bagaimanapun keadaan dunia, Anda ingin jadi rombongan orang baik. Dah gitu. Walaupun orang baik tinggal satu di dunia ini, jadilah yang satu itu. Ya Pak Ibu, jadi tidak usah bermimpi supaya semua orang jadi baik, beriman, dunia yang ideal, begini, begitu. Tidak, idealnya kayak gini nih. Idealnya kayak sekarang ini. Kok bisa begitu Pak? Ya, karena Tuhan ngasih kayak gini. Udah bilang ideal ini. Jangan ngarang sendiri ya Pak Ibu. Tuhan maunya begini. Ada yang baik, ada yang nggak baik. Ada yang beriman, ada yang nggak beriman. Ada yang taat, ada maksiat. Supaya apa? Tempat ujian. Supaya nanti yang salah bisa tobat jadi baik, supaya yang baik jadi lebih baik gara-gara ada yang jahat. Kan cahaya itu jadi menyala terang ketika gelap. Kalau Anda siang-siang nyalakan lampu ya nggak kelihatan Bu. Tapi kalau malam jangan lampu lilin jadi bermakna. Jadi orang baik itu jadi bermakna karena ada banyak orang jahat. Pejabat yang lurus, yang bersih, kayak Pak Mungzir gini, wah itu jadi sangat mulia di tengah kebanyakan pejabat korup. Polisi yang jujur kayak Jenderal Hugeng, sederhana lah itu baru top. Kenapa? Karena kebanyakan polisi numpuk harta, bikin susah banyak orang. Jadi justru cahaya ini jadi nampak terang ketika di tengah kegelapan. Maka Bapak Ibu jangan ribut, jangan meributkan, mengeluhkan, ngomel-ngomel karena banyaknya kegelapan. Sibuklah menyalakan cahaya. Jangan memaki-maki kegelapan. Jangan memaki-maki tentang kemaksiatan, kemungkaran begini. Percuma, kenapa? Dunia memang banyak begitu, Bu. Cukup Anda masuklah rombongan orang-orang yang baik, yang taat, yang menebar kebaikan. Supaya yang hobinya maksiat jadi insaf. Supaya yang tidak beriman jadi ikut beriman. Gara-gara lihat Anda kayaknya enak, nyaman, damai, bahagia, dan Anda orang baik. Dan akhirnya senang orang-orang yang nggak baik pun ikut Anda. While the part change, the whole always remain the same. Walaupun perincian-perinciannya mungkin berubah, tapi dunia ini secara garis besar sama saja dari dulu sampai sekarang. Jadi dari Nabi Adam sampai Adam Malik almarhum, sampai Adamku motivator Singapura, sampai Adam Jordan mungkin. Segini ini dunia. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang gelap, ada yang terang. For every thief who departs this world, a new one is born. Untuk setiap pencuri, orang jahat yang meninggalkan bumi ini, maka yang baru akan datang. And every decent person who pass away is replaced by a new one. Dan tiap ada satu orang baik yang wafat, maka Tuhan akan menggantikan sama orang baik yang lain. In this way, dengan cara ini, not only does nothing remain the same,
Dengan cara ini bukan hanya segala hal itu sebenarnya secara garis besar sama dunia ini, but also nothing ever really change. Dan juga sebenarnya nggak ada yang benar-benar berubah di dunia ini sih. Kayak gini ini dari dulu. For every Sufi who dies, another is born somewhere. Dan untuk setiap Sufi atau setiap kekasihnya Allah yang wafat, Allah akan menggantikannya dengan orang lain yang seperti dia. Latihan 39. Mungkin Anda heran kenapa kejahatan, kekufuran, dan para pembuat kerusakan di muka bumi ini sepertinya kok gak habis-habis. Mengapa Raja Rum jam sejarah malah membawa umat manusia pada jalur ateisme dan permissiveness serba boleh? Semakin banyak orang ateis, semakin banyak orang serba membolehkan. Bahkan sekarang ini LGBT udah malah dibelain, pornografi menjadi hal yang sangat biasa, dan pokoknya minuman keras misalnya menjadi sebuah budaya, dan arah sejarah ini menuju ke sana gitu. Tenang saja. Kondisi dunia ini bukan tanggung jawab kita. Itu tanggung jawabnya Allah Sang Maha Pengatur. Jadi Anda jangan repot, jangan ribet mikir tanggung jawabnya Allah. Yang penting Anda lakukan tugas baik Anda sebaik mungkin, dengan niat seikhlas mungkin, tanpa berambisi menyaksikan dunia yang serba baik. Nah, dunia yang serba baik itu nggak ada. Yang ada adalah dunia yang serba baik dan tidak baik. Keduanya ada. Oke, terakhir Bapak Ibu yang ke-40 ya. Tadi kita baca 5 ini. Hari ini alhamdulillah biasa cuma 2, sekarang 5. Kalau bisa gini terus nanti tinggal berapa hari ya? 6 hari selesai. Cinta mengubah segalanya. Jalan cinta ke-40 ya. Menjalani hidup tanpa cinta adalah sia-sia. Tidak perlu bertanya cinta macam apa yang kita perlukan. Anda bisa mulai dari manapun. Sepanjang Anda siap memberikan diri dan melupakan ego, udah cukup. Tak peduli cinta Anda bernuansa spiritual atau bersifat material. Cinta berbalut romantika pada seorang lawan jenis maupun cinta yang ditujukan pada semua makhluk Tuhan. Hal terpenting adalah memulai rise in love, bukan fall in love, memulai bangkit bersama cinta ini, hingga akhirnya kita temukan cinta yang sejati, yaitu cinta dari Sang Maha Cinta. Cinta ibarat air kehidupan, sedangkan pecinta adalah inti dari api yang menyala-nyala. Dunia akan jadi sangat berbeda ketika api mencintai air. Jadi Bapak Ibu, segala macam jenis cinta, bahkan cinta pada hewan, jatuh cinta monyet anak-anak itu, atau mungkin cinta Anda orang tua pada anak, anak pada orang tua, guru pada murid, murid pada guru, cinta seorang sahabat, dan termasuk cinta laki-laki, perempuan ke laki-laki, termasuk cinta yang lain-lain, Bapak Ibu. Itu semua penting, itu semua perlu. Kenapa? Karena itu semua adalah latihan emosi kita untuk bisa merasakan cinta yang sejati, yaitu cinta pada Allah. Jadi bagus kalau ada jatuh cinta. Itu latihan untuk mencintai Allah. Semua rasa cinta yang timbul itu adalah latihan untuk pada akhirnya kita bisa mencintai Allah dan beribadah lebih tulus. Makanya seorang murid tanya ke gurunya, "Guru, tunjukkan saya jalan cinta menuju Tuhan." Gurunya bilang, "Have you ever fall in love?" Apakah kamu pernah jatuh cinta? Dijawab sama dia, "Belum, guru. Hati saya masih perawan. Nggak pernah jatuh cinta." Oh, berarti kamu belum qualified. Pergilah dulu sampai kamu pernah jatuh cinta, sampai kamu pernah merasakan manisnya, bahagianya mencintai, sekaligus pahitnya, menderitanya, patah hati dan merindukan. Nah, kalau hatimu sudah diobrak-abrik sama cinta, udah pernah merasakan indahnya cinta sekaligus pedihnya mencintai, nah kembali lagi ke sini,
akan aku tunjukkan padamu jalan cinta menuju Tuhan. Karena kalau kamu nggak pernah merasakan cinta sebelumnya, cinta yang konkret ya, yang ada barangnya, gimana cara saya mengajari kamu cinta pada sesuatu yang nggak bisa kamu lihat dengan mata kepalamu? Susah. Ya hanya orang-orang khusus yang bisa, tapi kebanyakan orang susah diajarin tentang cinta Tuhan kalau dia nggak pernah jatuh cinta pada manusia atau pada apapun. Intinya jatuh cinta itu adalah sampai kita merasa ego kita itu hilang. Jatuh cintalah sampai sense of ego kita itu lenyap. Sampai kita nggak memikirkan diri kita sendiri, hanya memikirkan yang kita cintai. Lah kalau udah bisa begitu, lah itu udah qualified. Mulai kita cari jalan cinta menuju Tuhan dengan cara bagaimana mencintai Tuhan dengan menghilangkan ego kita. Jadi ya Bapak Ibu, semua rasa cinta yang pernah kita alami, entah pada hewan peliharaan, atau pada orang tua, guru, anak, murid, termasuk gebetan, cinta pada suami, istri, itu semuanya latihan menuju cintanya Allah. A life without love is of no account. Jadi hidup tanpa cinta itu sia-sia. Don't ask yourself what kind of love you should seek. Jangan tanya pada diri Anda cinta macam apa yang harus saya cari. Terserah Anda. Mau sifatnya spiritual or material, divine or mundane, Eastern and Western, it's up to you. Jadi mau bernuansa spiritual atau bernuansa nafsu, bernuansa ilahi atau bernuansa syahwat, mau di timur, mau di barat, terserah, yang penting jatuh cintalah. Divisions only lead to more division. Semakin Anda membagi-bagi begitu, semakin Anda terbelah-belah. Love has no labels. Cinta nggak ada labelnya. No definition, nggak ada definisinya. It is what it is. Seperti itulah cinta, pure and simple, murni dan sederhana. Love is the water of life. Cinta adalah air kehidupan. And a lover is a soul of fire. Dan seorang pecinta itu jiwanya mesti terbakar. The universe turns differently when fire lose love water. Dan dunia ini akan sangat berbeda jika dipenuhi dengan orang yang penuh cinta. Latihan 40. Apakah bagi Anda hidup ini adalah sebuah pertarungan antara kebaikan dan keburukan, atau perdagangan, tukar-menukar transaksional, ataukah sebuah perjalanan cinta menuju Tuhan? Nah, gimana Bapak? Ketika Anda mengevaluasi hidup Anda melihat hidup Anda sebuah pertarungan antara baik buruk, ataukah perdagangan di mana Anda bertransaksi, tukar. Ibarat bahkan orang menikah itu transaksional. Menikah itu transaksional. Kamu ngasih apa, saya ngasih apa, kita bertransaksi, kita negosiasi. Ada orang anggap hidup itu gitu, perdagangan. Kantor juga begitu. Saya kerja begini, minta gaji segini. Kan transaksional. Bahkan ibadah pun masih transaksional. Ya Allah, saya sedekah 10 ya, mohon dikasih 100 nanti. Ya Allah, saya umroh ya, mohon pulang saya dinaikkan jabatan saya. Bahkan dengan Tuhan itu bertransaksional Bapak Ibu. Nah, Anda lihat gimana? Apakah dunia sebuah pertarungan di mana Anda yang hak lawan yang batil, jadi di otak Anda perang terus. Intinya berantem terus. Mau di DPR ya berantem, di masjid juga berantem. Anda lihat orang itu hitam putih. Kelompokku bukan kelompokku. Teman musuh. Gimana? Anda melihat bagaimana, Bu? Anda ketika lihat kehidupan ini kayak sebuah persaingan, pertempuran, perperangan, atau perdagangan, Anda transaksional, atau sebuah perjalanan cinta menuju Tuhan. Cara Anda mandang ini, Bu, sangat menentukan nanti sikap Anda, pikiran Anda, emosi Anda, kelakuan Anda, dan tujuan hidup Anda. Cara Anda memandang kehidupan akan menentukan pola pikir, tindakan, dan nasib Anda.
Jika hidup Anda anggap sebagai sebuah pertarungan, peperangan antara yang hak dan batil, maka sepanjang hidup Anda akan berusaha bertarung. Anda bakal melihat orang lain dengan kacamata penghakiman tanpa henti. Memilah-milah orang teman musuh. Itu kalau kacamatanya adalah kacamata pertarungan. Jika hidup dianggap perdagangan, maka Anda akan melihat setiap hubungan adalah sebuah transaksi. Bahkan dengan suami, istri, anak, Anda pun dan dengan Tuhan sekalipun, Anda akan selalu bertanya, apa untungnya buat saya? Begitu nggak ada untungnya, Anda merasa nggak ada untungnya, Anda akan pergi, cari tempat lain. Jika hidup dianggap sebuah perjalanan cinta, maka Anda pun akan merasa siap menghadapi apapun dengan hati gembira dan penuh rasa syukur. Jadi kalau Anda menganggap hidup ini sebuah perjalanan cinta, Bapak Ibu, maka Anda pun akan menghadapinya dengan hati gembira dan rasa syukur. Dan anggapan inilah sebaiknya yang harus kita ketahui. Kita latih terus-menerus. Dulu terasa hidup adalah kompetisi, sekarang hidup adalah meluaskan hati untuk menerima apa yang dianugerahi olehnya. Pahit atau manis, hanyalah rasa yang hanya sekejap. Yes, benar Pak. Benar Pak Tunggal. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup dulu ya. Sudah hampir jam 7. Sampai yang ke-41 besok insya Allah. Besok kayaknya ada lagi ya Bapak Ibu. Saya masih di rumah, lusa libur. Nah, lusa saya on the way, saya berangkat tuh besok malam itu berangkat dari Jakarta ke Surabaya. Jadi perkiraan pagi masih di jalan, nggak bisa ngisi. Tapi besoknya lagi bisa, insya Allah. Di Surabaya saya akan sampaikan nanti. Gitu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.